Karena tuntunan Roh Kudus-Mu, gerejamu terus berjalan di tengah dunia. Dan Engkau mampukan menghadapi segala hal karena Tuhan yang memberikan kuasa. Bapa, kiranya puji-pujian kami boleh berkenan menjadi nada syukur bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan pada saat ini juga kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Maka Engkaulah sesungguhnya yang berbicara di tengah-tengah persekutuan kami. Karena kami tahu firman-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepada kebenaran firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Saya berharap kita semuanya dalam kabar yang sehat sukacita. Amin. Dan buat adik-adik kami yang ada di kursi belakang, semoga kalian tetap gembira bersukacita ya. Meskipun agak padat, agak rapat duduknya, tapi itu tidak membuat menjadi tidak nyaman begitu ya. Karena masih ada satu atau dua di depan kalau ada yang mau, tapi kalau sudah nyaman di sana, gak apa-apa gitu ya. Yang penting nyaman dan bisa melihat Amang Pendeta. Bisa melihat Galvin? Bisa ya, soalnya tertutup separuh sama tiang, jadi saya nggak bisa melihat senyum Galvin ya, karena Galvin pakai masker juga begitu ya. Bapak Ibu, kita bersyukur di Minggu Trinitatis ini, minggu yang penuh dengan berbagai hal yang kita lewati dari Minggu Pentakosta. Kita kemarin telah memasuki Minggu Pentakosta dan kita diingatkan tentang sungguh kuasa Allah itu tidak berubah seperti nyanyian tadi. Amin. Siapa di sini yang mengalami bagaimana firman Tuhan hari Minggu lalu di dalam kehidupannya seminggu yang lalu? Seminggu yang berjalan ini. Karena setiap minggu kita dituntun loh dalam minggu dan tema-tema itu. Pasti akan ada sesuatu yang terjadi, kita diingatkan akan minggu itu. Karena itulah kita sekarang masuk di Minggu Trinitatis. Kita sudah lewati Minggu Pentakosta di mana kuasa Roh Kudus sanggup mengubah orang yang ketakutan. Murid-murid yang ketakutan itu diberi damai sejahtera. Jadi kalau ada yang sedang ketakutan, yang sedang cemas, sedang khawatir, sedang dalam pergumulan, datang ke gereja, itu sudah tepat. Kita ada di tempat yang benar. Amin. Amin. Mulai rame ya. Harus amin. Karena kalau kita tidak berada di tempat yang tepat, maka kita nggak akan bisa mengenal situasi yang kita hadapi. Dan hari ini kita sampai kepada Minggu Trinitatis. Dalam tema Allah Tritunggal, pencipta segala sesuatu. Kenapa ini penting? Mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan ini. Yang akan kita baca dari bacaan Evangelium. Tadi bacaan epistelnya atau bacaan pengantarnya sudah kita baca dari Injil Matius. Apa hubungannya nanti dengan bacaan Evangelium ataupun Injil dari Kejadian pasal 1? Mari kita buka. Kita belajar kembali membaca dari kitab Kejadian, tapi dengan cara yang baru, perspektif yang baru. Karena firman Tuhan selalu baru dan tidak pernah berubah. Kalau sudah pernah dengar firman Tuhan ini kok beda hari ini? Karena memang Tuhan pun selalu bicara, membaharui kita. Pertama kami pun mengalaminya dengan cara yang baru dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai 2 melompat ke Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Izinkan kami membacakannya bagi kita Bapak Ibu dalam terjemahan baru yang kedua oleh Lembaga Alkitab Indonesia, supaya kita bisa sama-sama mengikuti apa yang baru dari pembacaan ini.
Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, 26 sampai 28. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Minggu Trinitatis ini minggu yang sulit dimengerti, karena kalau Minggu Pentakosta, Minggu Paskah sudah sering. Tapi Trinitatis ini sangat dekat sekali dengan keyakinan agama lain, yaitu agama Hindu, karena mereka percaya ada dewa Trimurti. Tahu Trimurti? Pernah dengar? Pernah ya. Tapi Trimurti itu disingkat begini, ada yang menciptakan, ada yang merusak, ada yang membaharui. Sehingga banyak pandangan, banyak pengajaran mengatakan kok ajaran Kristen itu mirip dengan ajaran Trimurti ini. Kita Trinitatis atau Tritunggal. Benar, itu adalah sama. Jawabannya apa? Jawabannya? Kok hanya 5% yang bilang tidak? Jawabannya? Yakin dong bilang tidaknya. Jawabannya? Tidak. Begitu. Kenapa? Karena memang di sana ada konsep dewa-dewi. Ada banyak dewa-dewi. Sehingga dewanya plural, jamak. Tapi Tuhan kita dalam petunjuk hidup baru yang dibacakan oleh Amang Liturgos tadi, jangan ada padamu. Artinya Allah kita berapa? Tapi emang pendeta tema kita kok Trinitas, artinya apa? Nah, ini yang kadang-kadang dibuat banyak orang bingung. Tuhan orang Kristen berapa? Bang Boy. Nanya nih teman-temannya si Boy sama Boy. Emang pendeta mewakili gitu kan. Jawabannya berapa Boy? 1. Jos, berapa Tuhan Allahmu? Kata temanmu yang berbeda keyakinan. Jawabannya berapa Jos? Yosua ini lembut sekali orangnya. 1. Esa. Edi Saputra. Ya, saya anak pertama maksudnya, anak ke-1. Bapak Ibu, Tuhan kita Esa, 1. Dan tidak ada Allah lain.
Jadi kalau ada yang bilang samakah agama Kristen dengan agama yang mirip itu, jawabannya tidak sama. Karena Tuhan kita satu. Dari dahulu sampai selama-lamanya. Tapi di Minggu Trinitatis kita diingatkan. Supaya orang Kristen kenal siapa Allah yang satu itu dari zaman perjanjian lama. Ketika dia jadi manusia di zaman perjanjian baru. Dan dia tetap menjadi Roh Kudus, Allah yang sama juga setelah Tuhan Yesus, maka dibuatlah satu formula, namanya dogma. Namanya dogma atau ajaran. Siapa yang rumuskan? Saya harus tanya dulu sama Amang Penatua, sama Inang Penatua. Siapa Amang Penatua dan Inang Penatua yang merumuskan ajaran gereja Tritunggal? Mungkin lupa. Amang Pendeta harus bantu. Anak Sidi, yang sudah Sidi angkat tangan. Siapa Bapak gereja yang mengajarkan ajaran Tritunggal? Siapa yang bisa jawab, nanti Amang ajak makan bakso. Minum juga. Ada yang tahu? Lupa? Jadi kalau kita masuk di Minggu Trinitatis atau Minggu Tritunggal, itu karena pengajaran Bapak gereja. Tahun berapa? 115 atau 150-an. Namanya Bapak Gereja Tertullianus. Semua bilang Bapak Gereja Tertullianus. Iya. Bapak Gereja Tertullianus ini merumuskan ajaran Tritunggal gereja itu bukan tidak ada dalil atau dasarnya. Kenapa dia bisa merumuskan itu? Karena dia orang-orang yang belajar dari para rasul mengajar kepada semua murid-murid. Orang-orang martir, murid-murid mengajarkannya juga terus kepada orang-orang yang menyaksikan tentang Yesus. Ada Stefanus, ya, ada Polikarpus, terus sampai di tahun 150-an. Bapak Gereja Tertullianus. Dari mana dasarnya? Kita buka Matius pasal yang ke-28. Mari kita buka. Supaya kita belajar apa hubungannya Amang Pendeta. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Hubungannya sangat kuat. Kita buka Matius 28 ayat 19. Kalau kita sudah menemukannya kita katakan amin. Oke. Kalau semua sudah menemukannya, kita baca bersama-sama tapi dengan tanda baca yang baik dan benar. 2, 3, ya. Amin. Siapa yang mengatakan ini? Amang Simanung Kalit. Siapa yang mengatakan ini, Amang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa itu Tuhan Yesus? Allah yang menjadi manusia. Tuhan Yesus bilang, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Para murid-murid di zaman Tuhan Yesus sudah tahu itu. Tapi mereka nggak berani mengajarkannya, mereka takut. Sampai Tuhan Yesus disalibkan dan 40 hari setelah Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan mereka, mereka masih ketakutan. Sampai Tuhan utus Roh Kudus di hari Pentakosta. Mereka berani memberitakan ini. Sampailah ini kepada Tertullianus. Tertullianus rumuskan ajaran gereja. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disebut Trinitas atau Tritung. Satu oknum, 3 pribadi. Ngerti ya Jos? Allah kita satu tapi 3 pribadi, 3 wujud. Kenapa 3 wujudnya Mang Pendeta? Iyalah karena orang perjanjian lama mengenal Allah itu disebut sebagai Bapa. Karena dia Allah yang memelihara, ngasih makan, melindungi kayak Bapa. Yang jaga anaknya yang lagi sakit di rumah sakit gitu. Kayak gitulah. Disebut Allah Bapa. Kemudian dia lihat manusia berdosa. Gimana caranya ya anak-anakku ini supaya dia bebas dari kematian.
Tidak ada yang bisa tebus selain dia sendiri. Makanya dia jadi manusia. Supaya hutang manusia dibayar oleh manusia. Dia jadi anak. Allah anak. Kemudian dia naik ke sorga. Ke tempat yang sama dia datang. Dari mana dia datang dia pergi ke sana. Kemudian dia utus Roh Kudus. Rohnya juga. Itulah roh penghibur, roh yang menguatkan semua murid-murid sejak Pentakosta sampai sekarang. Kenapa kita bergembira sekalipun banyak persoalan? Esa, satu. Wujudnya tiga. Bapa, Anak, Roh. Jadi sekarang kita ngerti apa itu Minggu Trinitatis. Kalau ada yang bilang sama dengan ajaran yang lain, tidak sama. Karena Tuhan kita satu. Dia Allah yang satu. Dia Allah yang sama. Tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu kita mau belajar apa hubungannya Amang Pendeta dengan bacaan kita Kejadian. Itulah yang mau kita lihat. Sehingga Allah yang esa sejak menciptakan manusia, dia juga Allah yang membaharui dan Allah yang menghibur dalam dunia. Karena itu jangan sampai kita disesatkan. Karena tahun 2021 ketika saya jalan-jalan ke Gramedia Margonda, waktu itu belum ada Margonda Voice. Karena tahun 2021. Margonda Voice lahir tahun 2023 ya. Jadi ini sekitar 3 tahun yang lalu. Saya ke Gramedia, saya cari buku, ketemu sama satu buku yang populer. Dan banyak sekali dicetak sampai ribuan eksemplar di bagian buku-buku terbitan baru. Buku ini berjudul Fenomena Agama sebagai Fenomena Alam, yang dituliskan oleh Daniel Dennett. Nanti kalau ada yang ke Gramedia coba cari atau searching di Google, siapa itu Daniel Dennett dalam bukunya itu. Dia bilang apa? Dia bilang begini. Dia orang barat yang mungkin sangat kuat sekali logikanya sehingga berbeda dengan orang timur. Orang timur itu sangat kuat keyakinannya. Beda ya. Orang barat, timur ini beda perspektifnya. Kita lebih kuat keyakinan, religi. Mereka lebih kuat sains, logisnya, kognisinya lebih kuat. Ya. Nah, kemudian dia berkata, agama itu, bertuhan itu adalah fenomena alam. Banyak orang rame-rame beragama, beragamalah manusia. Percaya? Percayakah kita? Jadi dia bilang bahwa orang yang bertuhan beragama itu hanya fenomena budaya, fenomena alam. Sama dia lihat kayak hewan, burung itu coba lihat. Kalau satu burung pergi terbang, dia terbang. Seperti binatang juga. Kalau ada satu binatang dapat makanan, dia pergi. Dia kira manusia itu bertuhan seperti binatang. Setuju? Setuju? Hati-hati. Memang bahasanya sangat logis, tapi kalau kita tidak punya dasar yang benar tentang firman Tuhan, kita bisa salah mengenal Tuhan kita. Yang kedua dia bilang, orang yang bertuhan itu, orang yang beragama itu hanya sebatas otak. Makanya kalau manusia susah, manusia sakit, otaknya langsung bilang, hei cari Tuhan. Hei cari Tuhan. Makanya banyak orang ketika susah otaknya langsung ingat Tuhan. Setuju? Setuju. Hanya susah katanya otak manusia ingat Tuhan. Kok setuju? Jadi Dennett bilang manusia itu punya Tuhan itu di otaknya. Coba kita bayangkan manusia yang gak punya otak. Di Indonesia itu banyak. Wah, gak ada otaknya itu Amang Pendeta. Berarti apakah itu orang-orang yang gak punya Tuhan? Coba. Bapak Ibu, buku itu tampak ilmiah dengan bahasa dan tulisan. Tapi kalau kita baca, wah ini menyesatkan.
Jadi saya mau bilang hati-hati buat anak-anak muda yang sekarang ini suka baca diskusi, suka tentang yang fenomenal, yang viral, tapi ternyata kita nggak punya basic tentang firman Tuhan. Makanya banyak anak muda bilang, Amang Pendeta, ada nggak Tuhan itu? Amang Pendeta, di mana Tuhan itu? Bagaimana kita mengenal Tuhan? Seolah-olah dunia pengetahuan sains yang sifatnya sekarang ilmiah, segala sesuatu harus dapat dipertanggungjawabkan, dibuktikan, bahkan sampai alat ukur, bahkan bawa di pembuktian persidangan dalam segala hansah atau hasanah ilmu. Itu baru namanya benar. Coba bayangkan. Makanya teori ataupun pemikiran itu bisa diperluas. Beredar bukunya. Kenapa? Karena dia berhasil menuliskan tesisnya ini di ruang kampus. Disebarkan ini. Karena dia seorang profesor. Tapi yang baca, saya bacanya merinding. Hah? Orang yang bertuhan itu seperti orang-orang fenomena budaya. Orang yang bertuhan itu karena di otaknya itu kesusahan. Coba dia nggak susah, pasti dia nggak ingat Tuhan. Kadang-kadang benar juga gitu ya. Banyak orang kalau lagi susah ke gereja gitu ya. Kalau lagi senang-senang kemana? Ke mall, ke puncak, betul. Betul itu. Iya kan? Betul. Jadi kadang orang berpikir, benar juga ya kata si Daniel ini. Bapak Ibu salah. Hati-hati. Itu pengajaran yang sesat. Karena itu gereja memberikan satu pengajaran tentang Allah Tritunggal itu ada. Poin pertama. Kenapa kita baca kitab Kejadian? Allah Tritunggal itu ada. Dan dia benar-benar menjadi ada setelah dia menjadi daging. Gak percayakah engkau Thomas? Sini, tusukkan tanganmu. Baru dia bilang, Tuhan. Sebelum aku mencucukkannya, aku gak percaya. Itulah gereja mula-mula. Makanya Tuhan Yesus bilang, Thomas, setelah kau cucukkan tanganmu, kamu baru percaya. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah kamu yang percaya meskipun tidak. Kita yang mana? Kita yang mana? Apakah kita percaya Allah Tritunggal itu ada? Percaya? Harus kita buktikan. Apa bedanya tahu, mengerti, paham, dan percaya? Kamu tahu Tuhanmu siapa? Tahulah Mang Pendeta. Kamu mengerti? Mengerti ya Mang Pendeta. Udah paham? Coba jelaskan. Iya paham, dijelaskannya. Karena dia sudah sidi. Tiba-tiba ada masalah. Ada pergumulan. Terus dia menangis, di mana engkau Tuhan? Tadi katanya sudah tahu, sudah sudah paham. Tapi ternyata belum. Makanya Tuhan Yesus bilang, celakalah engkau orang-orang Farisi. Kau tahu Alkitab, kau tahu ibadah yang benar, tapi kau gak percaya kepada anak manusia. Celakalah kau ahli-ahli Taurat. Kau tahu firman Allah, kau tahu isi Taurat. Tapi kau tidak percaya kepada anak manusia. Coba. Yang mana kita? Jangan cuma tahu. Jangan cuma ngerti. Jangan cuma paham. Tapi enggak percaya. Apa itu? Ada peristiwa, ada kejadian, ada pergumulan. Kita enggak percaya sama Allah itu ada. Bang John percaya sama Allah? Bang John? Benar? Bapak Ibu, pembuktian orang itu percaya sama Allah di dalam keadaan kritis, di dalam keadaan sulit, Allah itu sebagai tempat pelariannya. Seperti Daud. Kau tempat pelarianku, kau kota bentengku,
Kau adalah pelindungku, perisaiku, kau adalah juru selamatku. Dia tahu Allah itu ada. Itu namanya percaya. Beda dengan ahli Taurat, orang Farisi, mereka tahu, ngerti, tapi enggak. Jangan begitu jemaat Kus Depok. Kalau tadi Tuhan Yesus bilang, celakalah engkau ahli Farisi, celakalah engkau ahli Taurat, jangan sampai celakalah engkau jemaat GKP Depok. Kenapa? Ternyata banyak yang tahu, ngerti, tapi enggak. Harus percaya. Apa artinya percaya? Mengalami siapa itu Allah Tritunggal dalam hidupnya. Benar-benar hidup dalam iman percayanya kepada Allah. Bapak Ibu, ini yang kami katakan, mengalami iman percaya itu berbeda dengan hanya mengalami tentang tahu. Bapak Ibu, Minggu Trinitatis ini baru kita masuki. Minggu Pentakosta mengajar kita untuk benar-benar hidup dalam firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu, anak Tuhan Yohana Shalom itu mengalami sakit yang sangat membuat dia lemah. Bayangkan anak bayi sudah seperti kertas, nggak bisa lagi tegak tulang punggungnya, dan kami panik begitu ya. Dan sampai di rumah sakit kita benar-benar diuji. Kau kan khotbah minggu lalu tentang Pentakosta. Jangan takut, karena murid-murid ketakutan mau dibunuh sama orang-orang Yahudi. Ya kan? Kemudian Tuhan Yesus tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan berkata, damai sejahtera. Dia menembus ruang, pintu. Artinya Tuhan itu menembus ruang pintu rumahmu dimanapun kau berada, dia bisa hadir dalam damai sejahtera. Tuhan itu kasih ujian. Sama setiap orang Kristen. Jadi, hari Kamis, mandi biasa, makan buah, habis tidur siang, muntah-muntah. Apa yang dimakan sejak pagi sampai siang itu dikeluarkan. Dikasih air putih dikeluarkan. Dikasih susu dikeluarkan. Kemudian makan siang keluar. Makan sore keluar, tidak ada yang masuk. Orang tuanya panik. Kemudian apakah ini masuk angin? Kemudian dioles kasih minyak angin dan segala macam. Enggak juga. Berniat mau pergi ke rumah sakit. Tapi punya pengalaman waktu demam, jangan langsung dibawa karena masih punya daya tahan tubuh, kita tunggu. Nah, pengalaman itu ternyata harus dibaharui. Ternyata pengalaman itu membuat orang tuanya, besok aja deh, tunggu satu malam ini. Ternyata satu malam keluar. Tidak ada cairan. Sampai subuh jam 4, muka sudah pucat, mata sudah mulai hitam, tidak bisa lagi digendong karena udah kayak kertas lemas. Orang tuanya panik. Bawa ke rumah sakit Hermina, kemudian dokter bilang harus segera dirawat inap karena tidak lagi cairan dalam tubuh. Panik enggak? Panik enggak? Panik enggak? Panik dong. Ya kan? Siapa yang enggak punya anak enggak panik? Jadi bukan hanya iklan aja tuh, panik enggak? Ya panik lah. Udah lihat kayak begitu. Kemudian dokter bilang harus rawat jalan, ini harus diinfus. Terus orang tuanya bilang, terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter, apakah Pak Dokter mau menangani anak tersebut? Kebetulan dokternya anak Tuhan. Ya, saya akan tangani. Tapi orang tuanya bilang, Pak Dokter, mohon maaf, kami boleh sharing? Boleh. Kami adalah keluarga yang terbatas. Apakah kami boleh minta dilayani lewat BPJS? Dia langsung lihat saya begitu ya. Datangnya ke poli, tiba-tiba minta BPJS gitu. Boleh, saya akan tangani. Terima kasih Pak Dokter. Kami harus turun ke ruang IGD. Registrasi. Jadi jangan kira kalau anak pendeta, malaikat berjaga-jaga gitu ya. Mana ada. Siapapun manusia harus mengalami proses.
Prosesnya apa? Prosesnya harus diimani. Apa yang terjadi? Kemudian dari jam 9 pagi turun dari poli ke ruang IGD, Bapak Ibu, anak Tuhan harus menerima jarum untuk dimasukkan ke nadinya supaya cairan masuk. Bisa bayangkan anak bayi 9 bulan menangis dengan lemas, tak punya tenaga, harus menerima jarum yang masuk. Orang tua mana yang enggak gemetar dan meneteskan air mata? Saya pegang tangannya karena ibunya tidak berani untuk memegang karena sudah nangis dan takut kenapa. Saya peluk dia, kemudian jarum masuk. Cus, tiba-tiba langsung kelihatan sap keluar darah dan tiba-tiba cairan masuk lagi. Selesaikah persoalan? Belum. Masih harus duduk di ruang IGD dengan kursi roda sampai jam 4 sore di kursi anak 9 bulan. Ajaib ya? Ajaib Bapak Ibu. Meskipun orang tuanya dalam hatinya sudah berteriak-teriak sama Tuhan. Selesai persoalan. Jam 4 baru dapat bed di ruang IGD. Kemudian anak tersebut diletakkan di bed dengan infus, tidak lagi berdaya, sudah tertidur saja. Orang tuanya cemas dan kemudian orang tuanya bertanya sama perawat, ada kamar enggak? Enggak ada. Susah, sabar Pak, ngantri. Coba lihat, dari IGD kamar 1 sampai IGD kamar 3, itu semuanya ngantri dan semua banyak serap kursi roda. Saya enggak tahu itu adalah benar atau enggak. Gitu. Tapi di awal kenapa ada penawaran untuk masuk ke langsung penanganan? Itu kan pertanyaan pikiran, tapi saya tepis aja. Bapak Ibu, bukankah Tuhan itu baik? Tuhan itu baik. Orang tua Yohana cerita ada jemaat yang telepon, Amang Pendeta, jangan takut apa yang diperlukan. Kalau perlu DP, sekarang kita bantu. Baik enggak Tuhan itu Bapak Ibu? Baik. Orang tua Yohana juga tahu ada jemaat kita yang tinggal dekat Direktur Hermina. Bisa enggak itu sebenarnya menolong? Bisa. Tapi orang tuanya bilang di tempat tidur sama anaknya, Nak, Tuhan Yesus waktu itu gak punya tempat loh nak untuk lahir. Jadi kalaupun ada bed ruang IGD, sehat ya nak, kuat ya orang tuamu. Dia gak bisa jawab, orang dia tidur. Orang tuanya ngangguk-ngangguk, amin, 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 tapi matanya berair gitu kan. Berarti ada kontradiksi antara otak dengan hati. Saya lihatin orang tuanya itu. Semua harus diproses, semua harus diuji. Semua harus benar-benar beriman kepada Tuhan. Bukan gak ada cara, tapi disinilah kita diproses. Tuhan saya percaya. Bapak Ibu, jam 10 malam. Ada informasi bahwa anak ini akan masuk ke kamar. Tapi perawatnya bilang, Pak penuh semua kelas 1. Anak Tuhan ini kan kelas 1 ya, yang adanya kelas 3, gak apa-apa ya. Orang tuanya bilang, ya gak apa-apa lah suster kalau itu yang terbaik. Iya gak apa-apa ya Pak, daripada di sini kan ini ruang UGD ini banyak yang TB lah, apalah. Gak sehat, gak aman untuk anak. Dalam hati saya, kalau begitunya pikiran suster kenapa gak dari tadi siang? Kenapa dibiarin sampai malam alasannya begitu? Tapi saya bilang gak apa-apa suster kalau memang itu yang benar prosedurnya. Saya bilang, iya Pak, kalau saya sarankan sih mending gak apa-apa lah masuk kamar kelas 3. Nanti kalau ada kamar kelas 1 baru dipindah. Oke suster, kami packing siap-siap kasih tahu sama orang tuanya. Orang tuanya langsung nunggu 2 jam di tempat tidur menemani si anak. Belum dapat kamar. Bapak Ibu kemudian orang tuanya sampaikan kepada suster, suster sudah jam 10 lewat, setengah 11, masih ada kamar kah? Mungkin orang tuanya mulai bertanya tentang imannya sama Tuhan.
Akhirnya suster jawab, kami baru pergantian Pak. Coba bayangkan. Ternyata shift yang jaga itu belum transfer informasi ke yang jaga berikutnya supaya ini harus segera dipindah. Nunggulah sekitar, sabar ya Pak 15 menit lagi. Bapak Ibu masuk kamar jam 10:30 lewat. Kemudian diantarlah, mau masuk ke kelas 3. Tiba-tiba baru masuk ke ruangan kelas itu semua, datang suster yang cantik, pakai kacamata, saya langsung lihat, kayak pernah lihat di mana ya gitu. Saya langsung kebayang sama istri amang bendahara kita gitu ya, pakai kacamata, putih gitu kan. Kayak pernah lihat lah, cuman bedanya suster ini lebih tinggi. Saya nggak tahu apakah suster semua putih-putih begitu ya, saya yang mulai nggak konsentrasi karena udah 3 hari nggak tidur gitu, kok kelihatannya beda. Dia bilang apa sama yang ngantar itu, sama perawat yang ngantar dari bawah. Ini anak Yohana ya gitu. Iya suster, sudah masukkan ke kelas 1. Loh, susternya kaget. Ini kelas 3, suster. Enggak, masukkan aja kelas 1. Masih ada satu lagi kamar yang kosong. Nah, saya diam, lihat-lihatan. Orang tuanya lihat-lihatan. Ada apa? Masuklah ke kamar. Kemudian kami berdoa. Tuhan, kalau manusia mengatakan sesuatu yang tidak mungkin, sama Tuhan semuanya menjadi mungkin. Manusia bilang harus masuk kelas 3 ini anakmu ini Yohana Shalom. Tapi ternyata prosedurnya harus benar. Kepala perawat yang jaga malam bilang masuk kamar kelas 1. Masuklah Yohana. Malam-malam bisalah tidur orang tuanya. Kemudian orang tuanya sampai jam-jam 2 begitu tersadar berdoa, mengucap syukur. Dan orang tuanya menyampaikan terima kasih sama Bapak Ibu jemaat. Yang berdoa, Bapak Ibu penatua, yang berdoa buat anak Tuhan. Kenapa? Tuhan mau buktikan Tuhan itu ada lewat berbagai macam cara. Sampai hari ini, anak Tuhan Yohana semakin baik, meski hasil lab di hari kedua, darahnya katanya tidak ada virus. Hasil lab kemarin malam, hasil pup fesesnya itu juga hanya ada jamur. Jadi jamur ini yang harus dikeluarkan supaya tidak membuat diare. Dan Yohana menyampaikan terima kasih untuk doa dari semua jemaat. Tuhan itu ada. Bapak Ibu, Allah Tritunggal itu ada. Bukan gak ada. Jadi siapa yang sakit, anak-anak Tuhan, Eunike, ya, anak Amang Juan Huta Gaul, Amang Pendeta Emeritus gak usah lagi kita sanksikan, beliau imannya sudah siap-siap menunggu dijemput Tuhan. Jangan takut. Inang Nyonya Tobing Borusi Hotang, jangan takut. Tuhan itu ada. Ada Tuhan itu. Allah Tritunggal itu ada. Karena itulah kitab Kejadian ini berkata Allah berfirman jadilah cakrawala, burung-burung, ikan-ikan, ternak, jadi semua. Dan hanya manusia yang diberi keistimewaan oleh Tuhan, dibentuk dari tanah, dihembus nafas kehidupan. Supaya manusia punya kuasa. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi kuasa Tuhan dalam dirinya. Makanya di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menghembuskan lagi Roh Kudus supaya ada kuasa yang baru bagi manusia. Karena itulah umat Tuhan, gereja nggak bisa hidup tanpa kuasa Roh Kudus. Setiap hari. Itulah Allah Tritunggal yang dari dahulu disebut Bapa, Anak dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus sampai nanti Maranatha. Dia ada. Amin. Sekarang sudah percaya sama Tuhan? Masih beberapa orang yang jawab percaya, coba bayangin Bapak Ibu. Masih percaya sama Tuhan? Engkau mendengarkan mereka Bapak, maka engkaulah yang menguatkan dan menyertai jemaatmu ini, supaya percaya. Jangan hanya tahu, mengerti, paham, tapi sampai harus percaya. Karena itulah ateis, orang-orang seperti Daniel Dennett tadi gak percaya tentang Tuhan karena dia pakai logika.
Sementara orang Kristen itu harus beriman dulu, baru logikanya diterangi oleh firman Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Mari buka Ibrani pasal 11, supaya kita mengerti. Ibrani pasal 11, Ibrani itu ada di perjanjian lah. Oke, baru. Berarti masih konsentrasi. Ibrani 11 ayat yang ketiga, kalau sudah ketemu kita katakan amin. Kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat yang ketiga, 2, 3, ya. Amin. Karena iman. Bukan karena otakmu, bukan karena pengetahuanmu, bukan karena pendidikanmu. Karena iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi makanya kenapa orang itu beriman. Anak kecil, anak balita, ditanya, sudah kenalkah kau siapa ayahmu, ibumu? Dia nggak bisa jawab, dia nggak tahu. Tapi ketika dikasih tunjuk sama bapaknya, sama mamanya, dia kenal nggak? Kenal nggak Bapak Ibu? Kenal, karena setiap hari dia melihat wajah orang tuanya. Orang yang percaya, yang beriman kepada Allah, setiap hari dia juga datang kepada Allahnya dalam setiap pergumulan apapun. Makanya dia kenal siapa bapaknya. Dia berkata, ya Aba, ya Bapa, kasihani anakmu ini, tolong kami. Itulah orang yang percaya. Jadi kita semua orang yang percaya kalau ada apapun langsung bilang sama Bapak, Bapak, aku ini anakmu. Makanya anak harus kenal siapa Bapak, karena Bapak kenal anak-anaknya. Anak kita kenal sama kita. Sekalipun dia dibohongi, pakai topeng, suaranya dia kenal. Nah, dia tahu. Hanya bilang, shalom. Dia langsung bergerak. Dia kenal suara itu. Bapak Ibu, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi pada orang tua Yohana? Akhirnya kami baru mengerti tadi malam. Tuhan, besok pelayanan. Amang penatua kita nanya, masih sanggupkah Amang Pendeta? Orang tuanya jawab, sanggup Amang. Meskipun setiap menangis karena harus mengeluarkan virus jamur itu, anak itu enggak nyaman sampai merah itu. Karena setiap menit, kita mendengar tangisnya aja pun udah enggak kuat. Gak sempat mau melakukan apapun, hanya harus menenangkan. Begitulah Tuhan. Tuhan itu sangat sayang sama manusia. Tuhan itu enggak mau manusia terluka dalam berbagai hal. Makanya dia datang menjadi manusia, dia bilang, aku sudah mengalaminya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Minggu Trinitatis ini mau mengingatkan kita, yang pertama Tuhan Tritunggal, Allah yang Esa dalam 3 wujud itu ada. Itu yang harus kita pegang. Yang kedua, firman Tuhan ini memberi inti bahwa kita harus percaya semua ciptaan dunia dan segala isinya itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, sido, nama ciptakan portibion. Siapa yang ciptakan manusia? Tuhan. Makanya semua makhluk, semua manusia itu harus ingat siapa penciptanya. Termasuk kita. Jangan sampai lupa kita siapa pencipta kita. Kalau kita sudah sadar sekarang siapa pencipta kita, kita harus ingatlah setiap waktu sama sang pencipta. Jangan sampai nanti ketika kita akan mengakhiri hidup kita gak kenal siapa pencipta kita. Tidak ada kepastian dan jaminan yang kita pegang. Padahal dia sudah kasih, tapi kita yang gak mau terima dan ambil. Jangan. Karena itulah pesan dari Injil minggu ini. Kita harus percaya kepada Tuhan Sang Pencipta.
Dan yang ketiga, inti dari firman Tuhan ini adalah mau mengingatkan kita, manusia ini terbatas. Hanya Tuhan yang sanggup membaharui manusia yang penuh dengan dosa dan keterbatasan menjadi baru dengan kuasanya. Karena itulah kita butuh hikmat Tuhan. Dalam urapan kuasa Roh Kudus, Tuhan mampu melakukan berbagai macam cara lewat siapapun, lewat apapun. Bapak Ibu, kesaksian yang terakhir. Kita kembali ke Kejadian pasal yang ke-20, Kejadian 1 ayat 26. Ini inti yang terakhir. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu, kita ini manusia. Kita ini diciptakan menurut gambar siapa? Bapak Ibu, kita ini manusia. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa siapa? Allah Tritunggal. Jadi rupa Allah itu ada dalam diri kita manusia. Beda dengan binatang. Binatang tidak punya gambar dan rupa Allah. Beda. Tapi bedanya binatang dengan manusia, hanya manusia punya akal budi. Yang lainnya sama. Binatang punya alat reproduksi enggak, Amang Pendeta? Punya. Punya kelamin? Punya. Manusia punya kelamin enggak? Punya. Makanya ayat yang ke-28 dikatakan beranak cuculah. Berarti Tuhan menciptakan sama yang ada pada binatang, yang ada pada manusia. Ada alat reproduksinya supaya beranak cucu. Tapi sama enggak binatang dengan manusia? Beda. Manusia punya akal budi. Makanya manusia tahu dirinya gambar dan rupa Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Terus ada pertanyaan minggu lalu dalam PA. Amang Pendeta, ada LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian dan gay, biseksual, transgender. Itu yang kita ketahui. Tapi kemarin dijelaskan oleh dokter Bona, itu banyak, bukan hanya 4. Ada yang bertanya, itu ciptaan Tuhan gagal ke Amang Pendeta? Kan Tuhan bilang laki-laki perempuan. Kenapa bisa banyak? Ada yang cabe-cabean. Tahu cabe-cabean? Kok ketawa, berarti tahu. Ada yang terong-terongan. Lesbian itu dikasih konotasi sama anak-anak remaja waktu kami fikar. Amang fikar. Itu mereka cabe-cabean. Saya kaget. Apa cabe-cabean? Tahu Bang Sapri cabe-cabean? Cewek sama cewek saling suka. Itu dibilang cabe? Inang Dormin tahu cabe-cabean? Di zaman Inang kata dokter Bona enggak ada cabe-cabean. Yang ada terong dicabein. Karena terong-terongan itu katanya laki-laki sama laki. Yang benar itu katanya adalah cabe sama benar. Saya mau mengajak kita menggunakan simbol supaya kita jangan terlalu sadis membahasnya gitu ya. Itu pertanyaan di minggu lalu dan ini harus kita terangkan tentang Minggu Trinitatis. Ini Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya laki-laki, diciptakannya perempuan. So, laki-laki dan perempuan itu gambar siapa? Allah. Manusia itu gambar Allah. Punya kelamin. Alat reproduksi yang diberkati Allah untuk beranak cucu. Kelamin binatang enggak diberkati. Karena itu bukan gambar Allah. Tapi zaman sekarang, banyak manusia semakin jatuh ke dalam dosa. Manusia tidur sama binatang, bukan lagi kepada pasangannya.
Perempuan tidur kepada perempuan. Laki-laki tidur kepada laki-laki. Bukan pada pasangannya. Salah enggak itu? Itu harusnya diapain Amang Pendeta? Tuhan tidak benci sama manusia. Tapi penyimpangan yang salah yang tidak mencerminkan gambar dan rupa Allah itu yang Tuhan tidak suka. Jadi Tuhan benci enggak sama orang LGBT? Enggak. Tuhan sayang. Tuhan enggak mau ada perilaku yang menyimpang dari orientasi seksualnya itu yang enggak mencerminkan kemuliaan Allah. Semoga terjawab anak-anak remaja PP. Karena kemarin waktunya terbatas, Amang Pendeta nggak bisa jelaskan panjang. Ini bukan persoalan kawin. Tapi manusia diciptakan menurut gambar Allah supaya manusia menjadi wakil Allah di tengah dunia. Dan dialah yang memelihara alam semesta karena dia punya mandat dari Allah. Karena itu Bapak Ibu, jangan salah kita mengajarkan tentang Amang Pendeta udah lahir dia dari kecil sudah begini, udah cabe-cabean. Gak bisa lagi nih dirubah. Siapa yang bilang? Amang Pendeta ini udah terong-terongan terus saja kerjanya ini. Gak bisa dirubah ini Amang Pendeta. Bapak Ibu, dosa itu harus diputus. Tidak ada dosa yang tidak diampuni, kata Tuhan Yesus. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua dosa bisa diampuni Tuhan kecuali satu, menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena itulah yang terakhir yang diutus. Roh itu yang mengajar, Roh itu yang membimbing. Kalau kita tolak Roh Kudus, gak mau buka hati, hatinya masih keras, otaknya gak mau diterangi firman Tuhan, bagaimana dia mau diampuni? Makanya terima Roh Kudus, buka hati Tuhan, jamah. Baharui. Bisa berubah? Bisa. Tuhan yang ciptakan kok gak bisa berubah? Dari gak ada menjadi ada dia bisa buat, apalagi dari yang cabe-cabean terong-terongan dia gak bisa rubah? Bisa lah. Orang dia yang ciptakan. Tapi persoalannya mau gak? Kemuliaan itu yang mau Tuhan ubah. Orientasinya kembali kepada orientasi memuliakan Tuhan. Jangan salah dengan seksualitas. Dan jangan main-main dengan kelamin. Karena banyak bapak-bapak main-main dengan kelaminnya. Banyak ibu-ibu main-main dengan kelaminnya. Hanya persoalan rumah tangga dia bermain kelamin. Dengan yang bukan pasangannya. Tadi pagi saya hantarkan sepeda motor ke parkiran Hermina. Jam 8:30. Saya lihat masih ada waktu. Saya berjalan melewati ruko-ruko itu, kemudian saya lihat ada warteg. Bukan mau promosi wartegnya, tapi saya mau bilang saya singgah, saya nggak tahu digerakkan, tadinya mau ke gereja langsung. Saya singgah ke situ, duduk, saya lihat menu, sedikit dong saya mau sarapan. Saya duduk, dibuatkan sarapan, saya duduk. Tiba-tiba dari pintu masuk, perempuan, satu matanya gak bagus, tapi satu bagus, wajahnya hitam manis, tinggi, rambutnya diikat, baju hitam. Pak, dia bilang, saya tanya, sudah makan? Belum. Mari duduk, kita sama-sama sarapan yuk. Boleh Pak? Boleh. Dia duduk. Tapi mungkin dia lihat saya pakai kemeja, dia sungkan. Dia pindah ke barisan kiri. Mbak, tolong diberikan ya sarapannya, dibuatkan. Ada bapak-bapak yang ngeliatin saya. Ngeliatin si perempuan tersebut. Terus dia main mata. Saya dengar ada omongan. Berapa? Berapa? Minggu pagi jam berapa? 8:30. Seorang bapak tua bangka itu, gak tahu diri, nanya sama anak perempuan yang sedang makan di sampingnya. Berapa? Dia kaget dong. Terus si bapak ini bilang, 1 juta, 2 juta. Dia langsung marah, Pak, astagfirullah. Saya ini perempuan baik-baik. Jangan bapak kira, saya ini perempuan gak beres. Saya sudah punya suami, meskipun dalam kesusahan. Saya ini punya prinsip anak yang baik. Ada
apa? Saya pikirkan sambil saya makan. Penjualnya melotot dari seteling kaca itu, ada apa? Mereka juga penasaran dong melihat dari kaca itu begitu. Saya juga ada apa? Marah si ibu ini gitu. Saya punya harga diri. Wah, apa enak-enak saja. Lari langsung si laki-laki itu. Terus pedagangnya nanya, kenapa mbak? Itu kurang ajar. Saya mau ditawar. Pagi-pagi juga saya udah kayak gitu, otaknya nggak beres itu bapak-bapak. Terus saya bilang, ada apa mbak? Itu pak, saya ditanya berapa? 1 juta, berapa? Saya bayar tuh. Tuhan, kenapa aku harus dengarkan ini? Kenapa aku harus mendengarkan itu? Aku mau ke gereja menyampaikan firman-Mu. Bapak Ibu, jangan main-main dengan kelaminmu. Anak-anak Tuhan, jangan dirusak dengan pornografi. Tuhan itu menciptakan kita dengan alat reproduksi itu kudus untuk kemuliaan Tuhan. Nanti ada waktunya, itu akan kau gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apa buktinya itu digunakan dalam kemuliaan Tuhan? Orang yang sudah suami istri malu gak telanjang? Gak malu, kenapa? Karena mereka sadar itulah hakikat mereka sebagai suami istri. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden pakai baju enggak? Pakai baju enggak, Bang Sapri? Malu enggak mereka? Kenapa? Karena mereka masih diselimuti kemuliaan Tuhan, kudus. Tapi waktu mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka malu, mereka telanjang. Makanya dosa itu membuat kita malu sama Tuhan. Pagi-pagi saya sudah dengar itu di warteg. Di warteg aja begitu, bayangin. Gimana di Lapo, di resto, di mall, saya nggak tahu. Berapa katanya coba. Padahal saya baru menawarkan sarapan bareng sama si ibu itu. Terima kasih ya Om, terima kasih. Iya sama-sama. Terima kasih juga saya bertemu hari ini. Saya melangkah, berangkat ke gereja ini. Harus mendengarkan itu. Ternyata Tuhan mau bilang, anakku, sampaikan firman Tuhan hari ini. Laki-laki, perempuan diciptakan Tuhan, itu kudus. Jangan main-main dengan kekudusan itu. Muliakan Tuhan, karena Allah Tritunggal itu dimuliakan dari kehidupan kita. Amin. Maka percaya sama Tuhan, Tuhan itu ada. Dan hiduplah dalam anugerah Tuhan. Supaya kita tahu untuk apa kita hidup, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita setelah kita akan berakhir dari dunia. Kembali kepada Dia yang kudus dan mulia itu. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, mengajari kami. Karena kami tahu Tuhan tiada yang kebetulan dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang esa, yang hadir ke dunia, dikenal dan diimani dalam 3 pribadi. Supaya kami manusia tidak sulit untuk mengerti. Namun Tuhan jauh lebih penting. Bukan supaya kami mengerti, tapi supaya kami beriman dan percaya, agar dalam hidup kami setiap hari, kami benar-benar hidup beriman, Engkau itu Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, sekalipun ada sakit, penyakit, pergumulan, bahkan banyak sekali kesusahan yang harus kami hadapi, kami akan tetap beriman kepadamu. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang di dalam berbagai pergumulan. Hamba tahu ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang dihadapi. Tapi kami mau datang ke gereja, kami mau datang kepada Tuhan, supaya kami mendengarkan suara-Mu. Dan kami boleh berjalan di dalam terang firman-Mu. Karena itu Bapa, kami bersyukur pada minggu ini. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk saudari Gabriela Patricia Panjaitan. Kami berdoa buat Bapak Saguan Huta Barat. Kami berdoa untuk Ibu Nyonya Tobing Boru Huta Galung. Kami berdoa juga Tuhan untuk anakmu Hasea Aron Nenggolan. Untuk anak Tuhan Nadine Naomi Hasyana Pangaribuan. Engkau yang memberkati mereka Bapa di hari ulang tahun mereka.
Biarlah mereka semakin mengenal Engkau dan percaya Engkau itu Allah Tritunggal yang hidup dan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Demikian juga untuk semua jemaat-Mu Bapa, dimanapun berada. Sepanjang minggu ini, Tuhanlah yang menyertai di dalam sekolah, ujian, perkuliahan, pekerjaan, dan di dalam berbagai hal kegiatan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.